wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Isfania dari kelas 3A2 Prodi Psikologi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis deskriptif menggunakan aplikasi JASP. Sebelumnya, kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi JASP. Kemudian kita masukkan data yang akan kita analisis. Dengan cara buka open, kemudian komputer, dan cari letak data yang akan kita analisis. Setelah muncul data yang akan kita analisis, kemudian kita klik tulisan deskriptif. Di sini sudah tertera ada nama, nilai semester 1, nilai semester 2, nilai semester 3, nilai semester 4, dan nilai semester 5. Apabila kita ingin menganalisis datanya, kita tinggal masukkan nilai semester 1-nya ke variabel semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Di sebelah sini sudah muncul analisis deskriptifnya. Di sini ada tulisan valid, yakni data yang kita input berjumlah 110, missingnya, yakni data yang tidak terinput, tidak ada, minnya atau rata-ratanya diketahui, nilai pada semester 1, rata-ratanya 80,2, nilai semester 2 82,7, nilai semester 3 rata-ratanya 85,2, nilai semester 4 86,1, dan nilai semester 5 86,7. Standar deviasinya untuk semester 1 hingga semester 5 sudah tertera di sini. Untuk minimum dan maksimumnya juga sudah tertera di sini. Nah, kemudian apabila kita ingin mengetahui plotnya, kita bisa klik di sini. Dan kita bisa tentang di kotak-kotak kecil ini. Nah, di sini kita bisa milih. Saya akan memilih histogram. Di sebelah sini sudah muncul box plotnya. Hingga scatter plotnya. Selain itu, kita juga bisa mencari modus dengan aplikasi ini. Caranya sama. Kita klik data dari semester 1 hingga semester 5 ke bagian variabel. Kemudian di bawah sini ada tulisan statis, kita klik. Nah, di sini ada tulisan median. Dan hasil dari mediannya sudah muncul di sini, dari semester 1 hingga semester 5. Kita juga bisa mencari modenya. Begitupun dengan kuartilnya. Atau kita mencari persentilnya. Contoh kita mencari persentil 30. Maka di sini persentil 30 dari nilai semester 1 hingga nilai semester 5 keluar hasilnya. Selain itu kita bisa mencari variansnya di sini, range-nya, dan lain sebagainya. Dan langsung muncul hasilnya di tabel ini. Begitulah cara untuk menganalisis deskriptif menggunakan aplikasi JASP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rizka Otavia dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang analisis kolerasi, regresi sederhana, dan gabungan. Di sini sudah ada tabel untuk mengerjakan soal-soal saya kerjakan. Nah, di sini ada tabel nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4 sampai nilai 5. Yang pertama, sebelum masuk ke analisis kolerasi, sebelum kita masuk ke analisis kolerasi, kita akan melihat ada data yang menyimpang atau tidak. Di sini,
Di sini sudah ada data deskripsi statistik buat melihat ada data yang menyimpang atau tidak. Dan di sini juga ada box plot. Nah, box plot ini juga tidak ada outlier-nya. Nah, untuk nilai 1 sampai nilai 5 ini tidak ada outlier-nya, jadi aman, normal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kolerasi analisis kolerasi. Di sini sudah ada hasil data kolerasi analisis kolerasi. Yang pertama yaitu person kolerasi. Dan yang kedua yaitu assumption check. Nah, asumsinya ini dilihat normal atau tidaknya, dan residualnya ini juga kita lihat normal atau tidak. Kita nanti mengeceknya. Yaitu yang terakhir yaitu scatter plot atau correlation plot. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang menguji formalitas data. Nah, di sini sudah ada menguji normalitas data. Juga ada tabel tadi yang sudah saya copy untuk saya pindahkan ke PPT. Menguji formalitas data ini bahwa residualnya itu menggunakan nilai 2 dan nilai 4. Nilai 2 dan nilai 4 ini. Jadi Sapiro-Whorf-nya yaitu 0,987 dan P-nya 0,459. Yang artinya signifikasi ini lebih dari 0,005. Data tersebut berdistribusikan normal, sehingga dapat lanjut untuk analisa parametrik. Jika P-nya ini membentuk 0,001, contohnya seperti nilai 1 dan nilai 3 ini. Ini, 1 dan nilai 3 ini, yaitu 0,001 ini, maka tidak boleh menggunakan parametrik, tetapi menggunakan non-parametrik. Jadi kita menggunakan analisis parametrik ini karena 0,459 ini kurang dari 0,005. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil analisis uji kompetensi. Nah, hasil analisa uji kompetensi ini ada nilai 4 dan nilai 2 yang tadi kita analisis. Nah, person SN-nya nilai 4 dan nilai 2 ini 0,754 dan P-value-nya yaitu kurang dari 001. Jika tanda flag-nya ini sangat signifikan, bawah adanya antara nilai 2 dengan nilai 4, nilai 2 dengan nilai 4, karena kurang dari 0,005, bahwa hipotesa itu diterima. Jadi, nilai 2 dan nilai 4 ini ada hubungannya antara hipotesa tersebut. Jika mengkuadratkan koefisiensi korelasi R-nya, maka akan mendapatkan determinasi R2. Nah, R ini akan mendeterminasikan menjadi R2. Nah, R2 ini variansinya yang dapat dijelaskan atau variansinya itu keseluruhan. Jadi R2 ini selalu berada di antara 0 dan 100%, di mana 0 ini menandakan bahwa model tidak menjelaskan apapun tentang variabilitasnya. Variabilitasnya data respon. Nah, kalau sedangkan yang 100% ini menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan seluruh variabilitas rate-nya. Contohnya seperti R
sama dengan 0,459. 0,459 ini dari Pi yang tadi 0,459. R signifikannya. Dan sehingga R2-nya yaitu 0,210 dari mana? 0,459 dikali 0,459 yaitu dikuadratkan. Menunjukkan bahwa nilai 2-nya ini menjelaskan persennya tentang 2,1,0%. Selanjutnya yaitu melaporkan hasil. Melaporkan hasil kolerasi persen ini menunjukkan yang signifikan antara nilai 2 dengan nilai 4. Jadi, yang tadi R-nya atau signifikannya ini 0,459. Pi kurang darinya ini 0,001. Besar efek nilai 2-nya ini terhadap persentase nilai 2 terhadap tergolong sedang. Terhadap nilai 4-nya ini tergolong sedang. Dan nilai 2 ini besar efek nilai 2 ini terhadap nilai 4 ini tergolong sedang atau 0,549. Dan nilai 2 ini dapat menjelaskan sebesar 21,0% dari varian nilai 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang range sederhana dan gabungan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang mengenai normalitas. Nah, normalitas. Jadi normalitas residual ini menunjukkan bahwa residual ini normal. Kenapa? Karena nilai median itu lebih besar dan garisnya ini melengkungnya sempurna. Melengkungnya normal, tidak melenceng ke kanan dan tidak melenceng ke kiri. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang linen atau residual versus predicted. Di sini terlihat bahwa garisnya itu lurus atau landing, yang artinya itu residual ini tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Nah, variabel-variabel dari yang ini tidak terpengaruhi. Dari yang ini sampai yang ini tuh lurus. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kolonariati statistik. Nah, kalau kolonariati statistik ini berada di coefficients. Nah, dilihat di sini kolonariatisnya ini dilihat dari VIF-nya. Kenapa VIF-nya? Kalau VIF-nya kurang dari 10, itu tidak terjadi multikolonaritas. Sedangkan kalau VIF-nya ini lebih dari 10, maka akan terjadi multikolonaritas. Contohnya seperti ini. Nilai 4. Nilai 4 ini VIF-nya lebih dari 10. Maka tidak terjadi multikolonaritas. Dan yang nilai yang kedua ini VIF-nya kurang dari 10. Maka akan terjadi multikolonaritas. Kita akan kembali ke awal, yaitu ke summary-nya. Nah, ini tadi yang aku jelaskan. Model summary. Ini adalah hasil analisis regresinya. Hasil analisis regresinya ini ada H0 dan H2, tapi kita akan yang dihitung adalah H1-nya. H2.
H1-nya yaitu hipotensis. Kita akan menghitung hipotensisnya. R-nya yaitu ada 0,749 dan R2-nya yaitu 0,561 H. Nah, 1. Dan yang selanjutnya ada ANOVA. H1-nya. Ada reagent dan residual. Kita akan menghitung residualnya. Ini sudah ada tertera, yaitu 438 dan 570. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danira Putri Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas menggunakan software JAS. Di software JAS ini kita dapat melakukan uji normalitas menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada visual, histogram, kkplot, dan boxplot. Yang kedua ada uji statistik, Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Yang ketiga yaitu ada skewness dan kurtosis. Yang pertama yaitu visual, dikatakan normal jika bentuk distribusi seperti lonceng terbalik. Dan uji statistik dikatakan normal jika nilai signifikannya lebih dari 0,05. Sedangkan skewness dan kurtosis dikatakan normal jika Z skewness dan Z kurtosis berada pada nilai plus 1,96 atau min 196. Selanjutnya kita akan langsung ke datanya saja. Nah, kita sudah di data nilai semester para siswa. Sekarang kita akan menguji normalitasnya. Saya akan menggunakan nilai semester 2 sebagai variabelnya. Nah, sudah ketemu, sudah keluar. Sekarang yang pertama kita akan mencari uji normalitas visualnya. Kita klik plot, kemudian distribusi plot, kemudian display density. Nah, di sini sudah muncul. Nah, pada visual tadi dikatakan normal jika berbentuk lonceng terbalik, dan ini berbentuk seperti lonceng terbalik atau meannya di atas tengah-tengah, dan setelah mean ini nilainya turun semua, jadi visualnya normal. Kemudian kita lihat lagi yang kkplot. Nah, sudah keluar. Garis tengah merah ini adalah guna untuk mengetahui data ini normal atau tidak. Jadi, jika titik-titik ini berada dekat atau berada pada garis ini, maka data tersebut normal. Selanjutnya, kita akan menguji normalitas statistik, yaitu Shapiro-Wilk test. Nah, sudah ketemu p-value-nya of Shapiro-Wilk-nya ketemu 0,010, berarti ini normal karena dikatakan normal jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 dan Shapiro-Wilk-nya ketemu 0,968.
jadi normal. Yang selanjutnya, ketiga, kita cari skewness dan kurtosisnya. Skewness dan kurtosisnya. Kita klik. Kita tunggu. Nah, sudah ketemu skewness dan standar error skewness dan kurtosis dengan standar error kurtosis. Jadi kita akan mencari Z skewness dan Z kurtosisnya terlebih dahulu. Kita copy datanya. Lalu kita masukkan ke Excel. Kita langsung copy saja. Nah, sudah. Bentar ya, diperbesar dulu. Nah, sudah. Sekarang kita akan mencari Z skewness dan Z kurtosisnya. Cara mencari Z skewness yaitu adalah dengan cara skewness dibagi dengan standar error of skewness. Jadi bentar ya. Sekarang kita akan mencari Z skewness-nya. Z skewness. Cara mencari Z skewness yaitu adalah skewness dibagi dengan standard of skewness. Nah, ketemu 0,01 atau 0 jika dibulatkan. Sekarang selanjutnya kita akan mencari Z kurtosis, yaitu caranya sama. Kurtosis dibagi dengan standard error of kurtosis, yaitu jadi kurtosis dibagi dengan standard error of kurtosis. Nah, ketemu negatif 1,45. Nah, sudah ketemu. Jadi, begitu caranya mencari Z kurtosis dan Z skewness. Jadi, itu adalah cara uji normalitas menggunakan software JAS.
Nama saya Fatima Enda Putri. Di sini saya akan menganalisa data PERT sample test menggunakan aplikasi JASP atau Jeffrey Amazing Statistic Program. PERT sample test adalah metode parametrik yang memerlukan pengujian asumsi agar nilai yang diperoleh valid. Di sini saya memiliki kasus. Yang pertama, variabel dependent, nilai, variabel independennya, waktu, penilaian awal dan penilaian akhir, hipotesisnya, terdapat perbedaan antara penilaian awal dengan penilaian akhir, analisanya menggunakan PERT sample test. Di sini saya memiliki data nilai siswa SMA. Pada data tersebut terdapat beberapa nilai. Yang pertama nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 5. Yang akan kita analisa menggunakan PERT sample test hanya nilai 1 dan nilai 5 saja. Caranya yaitu dengan kita klik t-test pada kolom bagian atas, lalu kita klik PERT sample t-test. Setelah itu, kita masukkan nilai 1 dan nilai 5 untuk dibandingkan. Hasilnya akan secara otomatis muncul seperti di samping ini. Hasil nilai P adalah kurang dari 0,01 yang artinya signifikan dan terdapat perbedaan antara nilai 1 dengan nilai 5. Untuk pengujian asumsi, kita centang pada normality pada assumption checks. Hasilnya akan muncul secara otomatis seperti ini. Hasil nilai P yaitu 0,022. Dengan kata lain, asumsi normalitasnya terpenuhi karena lebih dari 0,05. Jika kita mencari asumsi normalitas, kita harus mencari nilai hasil P lebih dari 0,05. Sedangkan jika kita mencari hipotesis, yang kita cari hasil nilai P yaitu kurang dari 0,05. Output yang bisa digunakan yaitu effect size untuk melihat coherence D, seperti ini. Lalu ada deskriptif, yang ada min dari nilai 1 dengan nilai 5, yang hasilnya nilai 5 lebih tinggi daripada nilai 1. Lalu ada juga SD atau standar deviasi, yang hasilnya nilai 5 lebih tinggi daripada nilai 1. Dan ada juga output descriptive plots, di sini hasil dari descriptive plots adalah adanya peningkatan dari nilai 1 ke nilai 5. Dan ini adalah garis standar error. Jika garis standar error tidak bersinggungan antara nilai 1 dengan nilai 5, maka bisa dikatakan terdapat perbedaan yang nyata. Jika asumsi normalitas atau data kurang dari 10, maka kita dapat menggunakan Wilcoxon dengan non-parametrik. Hasilnya yaitu statistik 17 sekian dan P-nya kurang dari 0,01 yang artinya P tersebut adalah signifikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang analisa menggunakan JASP. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.